Kenapa mewarnai rambut tidak boleh uban itu dengan warna hitam? Jadi orang yang mewarnai warna hitam itu nanti dia akan kembali seolah-olah umurnya 17 tahun. Coklat boleh, oranye boleh, pink boleh, pokoknya selain warna hitam. Jadi karena kalau mengembalikan ke warna hitam, dia tidak menyadari lagi bahwa itu usianya sudah, masih berkeyakinan saya rambutnya hitam, tapi jenggotnya putih semua. Lupa di sini nggak dicat. Jadi itu tolong dianu dulu ya. Kalau sudah terlanjur gimana? Kasih nama panggilan, dirubah nggak masalah, selama tidak dirubah akte dan sebagainya. Kalau merubah akte kan agak banyak ya, akte kelahiran, kemudian ijazah dan sebagainya. Nama panggilannya aja dirubah. Makanya di Islam itu kan nama kan tidak harus satu, banyak. Kemudian yang ketiga adalah setelah itu apa? Mengkhitan. Hari ke-7 itu dikhitan. Berikutnya adalah setelah dikhitan, apa itu? Dipotong rambutnya. Iya, dipotong rambutnya. Kemudian berikutnya rambut itu ditimbang seberat berapa, kemudian dihargai. Kalau di dalam hadis sejatinya perak. Ya, perak itu lebih murah dibandingkan dengan emas. Karena apakah semua orang yang melahirkan itu orang yang mampu? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kemudian bolehkah diganti dengan beratnya emas? Boleh, tapi yang disunahkannya perak. Kemudian setelah itu diakikahkan. Akikah kalau laki-laki 2, perempuan 1. Akikah bolehkah kambingnya perempuan? Perempuan. Kalau kambing apa namanya? Betina. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Akikah kambingnya betina? Sebetulnya jamaah enggak perlu menerangkan, cukup mengatakan boleh atau tidak, kita aja biar nanti ustadznya yang menyampaikan kan, enggak guru-guru ya. Boleh atau tidak? Jawabnya boleh, tapi yang lebih utama tentu adalah yang jantan. Kurban pun sebetulnya boleh betina, tetapi yang lebih utama tentu yang jantan. Kemudian ketika akikah laki-laki 2, mampunya baru 1, boleh enggak? Boleh. Misalkan 1 dulu dipotong, dimasak, dikasihkan orang. Nanti setelah punya rezeki lagi, beli 1 lagi, dipotong juga boleh. Jadi tidak harus 2 langsung. Islam itu tidak memberatkan jemaah. Itu. Dan ketika akikah enggak ada bacaan-bacaan tertentu, acara-acara tertentu. Akikah itu penyembelihan hewan tadi, disembelih, dimasak, panggil orang makan, panggil orang makan. Tapi jangan lupa ustadznya. Kenapa? Silahkan aja, boleh saja. Di Islam itu yang namanya selamatan, kalau orang kita mengatakan itu cukup 2 saja. Apa itu? Yakni saat akikah, dan yang kedua saat walimatul arsy. Selebihnya nggak ada. Itu loh, di Islam itu simpel sekali. Itu nggak banyak, setiap saat selamatan, setiap saat selamatan. Mau hamil selamatan. Loh iya, mau menikah itu kan mau hamil namanya. Ritualnya apa? Banyak sekali. Mandi kembang, apa itu, macam-macam lah. Iya, macam-macam. Kemudian setelah melahirkan pun selamatannya banyak.
Kematian juga diselamati, banyak sekali. Ini semuanya di Islam cukup 2 saja. Apa tadi yang pertama? Akikah. Yang kedua, walimatul arsy, wajib. Ini wajib. Mengumumkan pernikahan hukumnya wajib. Itu. Baik, ini mengenai khitan. Baik, sekarang bagaimana hukum khitan? Kita tambahkan dari materi ini. Hukum khitan ada 3. Ini kami lihat, saya ambil dari kitab Sahih Fikih Sunnah jilid 1 halaman 98. Yang pertama, wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Ini hukum pertama, wajib. Yang kedua, sunnah atau dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Saya ulang, yang pertama tadi wajib baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, sunnah baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, nah ini yang berbeda, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Itu. Yang sahih yang mana? Yang sahih adalah wallahu a'lam yang ketiga. Wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Itu. Keterangannya sangat banyak sekali, dalil-dalil yang mengatakan wajibnya bagi laki-laki. Saya sebutkan satu aja, ya, satu aja. Hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya, yakni Sang Khalilur Rahman, kekasih Allah, khitan pada usia 80 tahun. Dengan apa? Ini saya kasih bocorannya. Beliau dikhitan dengan kampak. Ini serius ini. Dulu kan belum ada dokter khitan belum ada. Udah, jangan dipermasalahkan ya. Alhamdulillah walaupun dengan kampak selamat kok. Kemudian dalilnya banyak sekali. Kemudian untuk wanita, ulama ada yang mewajibkan, nah ada juga yang mensunnahkan. Ini bagi perempuan. Bagi yang mewajibkan dengan dalil hukum wanita sama dengan hukum laki-laki tadi. Adanya perbedaan dalil terhadap itu, itulah yang membuatnya. Kemudian ulama berbeda pendapat, yaitu yang kedua sunnah. Menurut sebagian ulama tidak ada dalil secara tegas menunjukkan wajibnya bagi khitan perempuan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apakah wanita itu dikhitan? Beliau menjawab, iya, wanita itu dikhitan, dan khitannya adalah dengan memotong daging yang paling atas yang mirip dengan cengger ayam jantan. Itu. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid 21 halaman 114. Jadi sekali lagi, khitan yang benar bagi perempuan wallahu a'lam hukumnya adalah sunnah. Kemudian kapan batas akhir khitan? Kalau tadi kan mulai hari ke-7 sudah dibolehkan. Iya, hari ke-7 sudah dibolehkan di khitan, bahkan sunnahnya di hari ke-7. Kemudian ternyata dilakukan pada ke-7 hari kelahiran itu minimal, dan maksimal adalah pada saat ia akhil balik. Jadi maksimalnya akhil balik. Hal ini merujuk
perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tamamul Minnah halaman juz 1 halaman 69. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tanpa dikhitan hingga usia baligh. Itu. Makanya di kita di Indonesia khususnya khitan itu kan bervariasi ya. Ada yang hari ke-7 tapi ini biasanya ketika ada masalah. Ya kan baru dikhitan. Bahkan sebelum hari 7 aja kalau ada masalah karena sekarang teknologi sudah canggih sudah dikhitan. Enggak ada masalah. Kemudian maksimal sebelum akhil balik. Maka ada yang setahun dikhitan, 3 tahun dikhitan dan sebagainya. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat, ya kan khitannya kan masih kecil-kecil, relatif kecil, ya. Maka yang kunyahnya yang al-kunyahnya itu adalah As-Sundawi, ya kan? As-Sundawi, kunyahnya As-Sundawi itu masih kecil-kecil. Tapi kalau kunyahnya Al-Jawi, iya, itu biasanya sudah gede-gede. Kadang-kadang bahkan mau masuk SMP belum dikhitan. Itu. Sekali lagi bolehkah? Boleh. Tadi ada ya ada jeda waktu antara maksimalnya sebelum akhil baligh itu. Ini yang berkaitan dengan khitan. Kemudian yang kedua yaitu memelihara jenggot. Ada hal yang sangat menarik untuk kita ketahui berkaitan dengan jenggot ini. Kenapa jenggot ini diberikan kekhususan? Karena ada hal-hal yang begitu menarik akan saya bacakan, kemudian nanti saya share aja. Hukum memangkas jenggot dan seterusnya. Memangkas jenggot adalah hal terlarang dengan alasan banyak sekali. Ini nanti kalau perlu materinya akan kita share, tapi kalau enggak langsung saya ringkas. Gimana? Diringkas saja ya? Ringkas saja. Karena kalau memendekkan untuk laki-laki, sunnahnya, qadarullahnya, ketetapan Allah untuk laki-laki itu semua berjenggot. Tidak ada laki-laki yang tidak berjenggot. Seluruh para nabi adalah berjenggot. Tapi ada, lihat, maaf, Nabi Isa berjenggot enggak? Berjenggot. Lihat itu, yang pakai merah-merah apa? Klaus-klaus itu apa namanya? Iya, itu kan semua berjenggot kan? Berjenggot. Kalau enggak berjenggot, lucu enggak? Lucu. Ya memang harus berjenggot, laki-laki itu berjenggot. Tapi untuk perempuan adakah yang berjenggot? Loh, ya ini fitrah loh, ini fitrah loh. Seandainya ada paling tipis sekali, ya kan? Itu, tapi itu pun tidak terlalu banyak. Ini sudah sunnatullah, makanya kenapa dilarang? Pertama, menyelisihi perintah Nabi. Yang kedua, bertasyabuh dengan orang kafir. Orang kafir itu nggak berjenggot, makanya Islam dianjurkan untuk berjenggot. Ini nanti semuanya ada dalilnya. Yang ketiga ini tasyabuh menyerupai wanita. Tapi nanti pulang jangan kepada pasangannya, bapak wanita ya, namanya solihah ya. Oh, jangan ya, nggak boleh. Keempat, menyelisihi fitrah manusia. Kemudian masih sangat banyak sekali. Lantas bolehkah ini tadi jenggot? Kalau nanti orang-orang kafir semua sekarang jenggot itu kan sudah ngetren. Anak-anak muda pun sudah mulai. Bahkan yang tidak beragama Islam pun sudah banyak yang melakukan. Kalau nanti semuanya sudah mempunyai jenggot, kemudian menyelisihi apa? Maka boleh diwarnai. Boleh diwarnai. Jadi bukan hanya uban aja yang diwarnai. Loh iya, jenggot pun boleh diwarnai nanti. Tapi ummahat nggak perlu yakin aku akan mewarnai jenggot saya, nggak boleh.
Iya, karena sekali lagi memang tidak ada bagi perempuan yang berjenggot. Dalil-dalil yang disampaikan tadi sangat banyak sekali. Ini semuanya merujuk kepada ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya bahwa larangan menghabiskan jenggot. Kemudian yang ketiga adalah setelah memelihara jenggot, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya siwak. Siwak, apa itu siwak? Tentu siwak itu bahasa kitanya membersihkan gigi dari kotoran-kotoran. Namun siwak yang dimaksud adalah apa itu? Tumbuhan atau batang pohon-pohon tertentu, itu siwak. Kapan siwak itu dianjurkan? Ada beberapa waktu dianjurkan untuk bersiwak, diantaranya berwudu, ketika akan berwudu. Yang kedua ketika akan sholat, ketika akan membaca Al-Quran. Kemudian keempat ketika akan masuk rumah. Ketika akan masuk rumah pun dianjurkan untuk menggunakan siwak. Kemudian bangun malam hendak tahajud, itulah siwak. Kemudian sikat gigi apakah termasuk siwak? Masalahnya itu. Menurut jamaah selama ini sikat gigi termasuk siwak enggak? Iya, jawabnya betul, karena betul boleh pulang semuanya. Baiklah, ya ibu ya jangan terus seneng banget gitu disuruh pulang. Ntar dulu, ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Pendapat pertama, pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah, bersiwak boleh menggunakan benda apa saja asal dapat menghilangkan kotoran mulut, termasuk boleh dengan sikat gigi. Ini pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Kemudian yang kedua, Hanafi dan Maliki dikatakan bersifat boleh menggunakan kayu arak, ranting tumbuhan dan sejenisnya. Jadi nggak boleh. Pokoknya ya harus itu kayu yang ya diadakan. Ikhwan kita selalu bawa di kantongnya itu sedikit-sedikit gini. Itu memang sunnah. Itu memang sunnah seperti itu. Tetapi ingat, boleh ya menurut madhab Syafi'i dan Maliki tadi menggunakan apa saja, yang penting fungsinya membersihkan gigi gitu, mulut. Yang keempat adalah makruh hukumnya mencabut uban. Nah ini sejatinya banyak sekali keterangan-keterangan, baik keterangan yang dilansir langsung dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi di sini penulis banyak sekali memberikan tentang dalil dari As-Sunnah. Ya. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau terlanjur uban itu dicat, padahal boleh dicat tapi hindari warna hitam, tapi dengan alat-alat yang tidak sampai rambut ketika mandi wajib tidak terkena air, maka ada inai atau khitan atau ada apa yang disebutkan itu. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau sudah terlanjur melaksanakan karena itu ketidaktahuannya saat itu? Jawabannya cukup taubatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan jangan diulangi lagi di kemudian hari itu. Kemudian uban, keutamaannya apa? Keutamaan uban itu sangat bagus sekali. Lahu nuron yaumal qiyamah, merupakan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Itu keutamaan uban. Jangan di dunia, mana katanya uban itu cahaya, dilihatin ubannya kok nggak bercahaya. Oh, itu nanti di akhirat. Iya, itu di akhirat.
Maka haram mewarnai uban dengan warna hitam. Tapi selain warna hitam diperbolehkan. Misalkan warna oranye satu, warna jingga satu, banyak gitu. Nanti jalan suaminya pasti nanya, "Mama kena kema di mana ini?" kan gitu. Padahal pulang kajian salah mengambil ilmu. Yaitu dengan hina, katam dan sejenisnya. Ada sebuah riwayat di mana pada saat penaklukan kota Mekah, seorang laki-laki itu rambutnya semuanya sudah putih. Yakni dari Jabir, di mana ketika itu penaklukan kota Mekah namanya Abu Quhafah, rambutnya dan jenggotnya memutih bagaikan bunga yang berwarna putih. Jadi semuanya putih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ubahlah warna putih ini dengan warna lain, namun jauhilah warna hitam. Jadi boleh saja ya bagi siapa yang beruban mewarnai uban itu selama bukan warna hitam. Dan jenis yang dipakai jangan menggunakan minyak-minyak yang tidak sampainya air kepada rambut ketika mandi wajib. Karena mandi wajib syaratnya nanti ketika kita setelah ini nanti baru kita toharoh dan seterusnya, baru bagaimana mandi wajib yang sebenarnya. Satu-satu dulu Ibu ya. Iya. Antara siwak dengan wudhu nggak ada hubungan. Artinya wudhu itu tidak ada hubungannya dengan siwak. Tidak bersiwak pun wudhunya selama syarat dan rukunnya terpenuhi sah. Namun ini ada nilai tersendiri kalau kita mau bersiwak sebelum berwudhu, mau bersiwak sebelum makan, mau bersiwak sebelum sholat, itu nilai tersendiri. Tapi nggak ada hubungannya antara siwak dengan aktivitas tadi. Artinya kalau nggak bersiwak nggak sah, bukan, tidak ya. Wallahualam. Iya, silahkan tadi. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa mewarnai rambut tidak boleh uban itu dengan warna hitam? Karena kalau dengan warna hitam, kerudung ibu hitam, nggak ada hubungannya. Jadi orang yang mewarnai warna hitam itu nanti dia akan kembali seolah-olah umurnya 17 tahun. Ya nggak boleh. Orang sudah merah lagi putih semua diwarnai hitam, begitu keluar nah gimana loh, lihat itu iya nggak boleh. Loh kenapa? Coklat boleh, oranye boleh, pink boleh, pokoknya selain warna hitam. Jadi karena kalau mengembalikan ke warna hitam, dia tidak menyadari lagi bahwa itu usianya sudah, masih berkeyakinan saya rambutnya hitam, tapi jenggotnya putih semua. Lupa di sini nggak dicat kan? Iya, nggak matching ya. Jadi wallahu alam, seperti itu. Baik, ini materi kita pada hari ini. Masya Allah, banyak sekali ilmu. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.